Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Saya harap adik-adik sekalian bisa selalu sehat dan tetap semangat ya dalam setiap pembelajarannya. Jadi adik-adik sekalian, kembali kita dipertemukan pada mata pelajaran matematika wajib yang membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi baik adik sekalian, seperti biasanya mari kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik sekalian, pada kesempatan kali ini setelah berdoa, saya mau mengabsen kehadiran adik-adik sekalian melalui Zoom ini. Silakan diaktifkan kameranya dan menyahut ya apabila namanya disebut. Oke, saya mulai. Adik. Hadir ya. Ketua kelas harus hadir. Geosia Geovalencia Lansar. Hadir, Kak. Wih, keren juga. Orang mana Jos ya? Orang Parepare juga, Kak, asli. Wah, keren juga namanya. Adik sekalian, pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai SPLTP ini. Ada beberapa metode yang telah kita sama-sama bahas. Metode apa? Coba. Ya, betul ya. Metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, ini adalah metode yang telah kita bahas sama-sama. Masih ingat kan mengenai teknis dari setiap metode tersebut? Ya, pastilah harus ingat. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mencoba membahas satu materi yang lebih baru lagi, yaitu satu kajian mengenai metode yang lebih terbaru dibanding ketiga metode yang kita telah pelajari sebelumnya. Apakah itu? Yaitu metode determinan matris. Oke, jadi saya mau sampaikan dulu mengenai aktivitas pembelajaran kita hari ini. Ini adalah kompetensi inti, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Kita diharapkan adik-adik sekalian bisa memahami teknis dari metode penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode determinan matriks. Nah, adapun rencana pembelajaran pada hari ini saya bagi menjadi 3 sesi. Jadi sesi pertama yang kita lakukan saat ini adalah saya akan mencoba membuka kelas, dan saya membuka kelas kemudian menjelaskan mengenai rencana pembelajaran kita hari ini. Dan di akhir ini saya mau coba share materi mengenai topik kita hari ini, dan kalian bisa di sesi kedua ini setelah sesi pertama lanjut sesi kedua, kalian maksimalkan belajar mandirinya melalui referensi yang kakak share melalui grup WhatsApp. Di situ ada beberapa referensi video maupun bahan ajar yang kakak telah susun. Kemudian nanti setelah itu lanjut di kira-kira nanti jam 8.30 kita masuk ke sesi diskusi, sesi ketiga. Jadi itu saya akan kembali mencoba menjelaskan materi yang ada. Kemudian kita sama-sama diskusikan hal-hal apa yang penting di dalamnya untuk dikaji. Yang sulit ya, bisa hal-hal yang sulit dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup ya untuk sesi pertama. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Silakan chat saja melalui WhatsApp jika ada yang bermasalah, ada yang perlu ditanyakan ya. Terima kasih. Sesi pertama saya tutup. Lanjut sesi kedua. Silakan belajar secara mandiri. Oke, sesi kedua telah berakhir. Saya mau adik-adik sekalian di sesi ketiga ini kalian bisa betul-betul aktif ya. Jadi saya mau tanya dulu, bagaimana apa yang bisa dipahami dari soal, maksud saya dari referensi yang kakak share tadi.
Oke ya, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan di sesi ketiga ini. Saya akan mencoba menjelaskan kembali mengenai referensi yang tadi kakak share. Itu metode determinan atau metode Kramer ya, metode Kramer. Jadi apa yang kakak share itu tidak lain adalah mengenai penjelasan mengenai determinan matriks. Metode matriks itu apa? Ya, itu metode penyelesaian digunakan dengan cara mengubah persamaan ke dalam bentuk matriks dan diselesaikan masing-masing HP-nya, ya, HP dari setiap persamaan. Itu secara prinsipnya seperti itu. Prinsip utamanya seperti itu. Anggap ini misalkan sebuah persamaan. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah menentukan pertama matriks utamanya, yang kedua matriks X-nya, matriks Y-nya, dan matriks Z-nya. Matriks utama itu apa? Matriks utama itu tidak lain adalah koefisien dari persamaan. Nah, di sini ya. Nah, kemudian matriks X-nya itu apa? Itu matriks di mana matriks hanya perbedaan dari matriks utama dengan matriks X ini hanya terletak pada kolom X-nya. Kolom X-nya ini diganti dengan kolom konstanta. Ya, di sini kita bicara. Begitu pula di kolom matriks Y, kolom Y-nya diganti dengan kolom konstanta. Entry-entry yang ada di kolom konstanta. Z pun demikian. Nah, kolom di Z-nya diganti dengan entry-entry di kolom konstanta. Setelah itu selanjutnya apa? Nah, dilakukan perhitungan determinan masing-masing matriks tersebut. Nah, setelah itu ini yang paling penting. Nah, ini adalah rumusan paling terpentingnya. Untuk menentukan X, tinggal bagi saja ya. Dx dibagi D, menjadi matriks X dibagi dengan matriks utama, kan menemukan hasil X-nya. Y-nya pun demikian, matriks Y dibagi dengan matriks utama. Begitupun untuk Z-nya, menentukan Z, kita membagi antara determinan matriks Z dibagi dengan determinan utama. Oke, seperti itu. Nah, sebagai contoh ini, adik-adik sekalian, ini yang tadi dibahas di referensi bahan ajarnya, ya 2x ditambah y ditambah 3z, x tambah y tambah z sama dengan 6, 4x tambah 3y tambah 2z sama dengan 19. Ketika kita menyelesaikan menggunakan metode matriks, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah persamaan SPLTV ini menjadi metode menjadi sebuah matriks. Nah, menentukan matriks utamanya. Ini sudah ada matriks utamanya, matriks X-nya, matriks Y-nya, dan matriks Z-nya. Setelah itu kita tentukan determinan dari setiap matriks tersebut. Nah, langkahnya sederhana saja adik-adik sekalian. Di sini kita bisa sama-sama melihat matriks utamanya itu. Untuk mencari matriks utamanya tinggal kita kalikan secara diagonal ya. Ini bentuknya. Kita pindahkan dua kolom ke kiri, kemudian kita kalikan seperti ini, kalikan secara diagonal atau menyilang ya. Silangan dari atas ke bawah dijumlahkan, perkaliannya dijumlahkan, sedangkan silangan dari bawah ke atas perkaliannya dikurangkan. Nah, sederhana saja. Sehingga di sini kita menghasilkan determinan matriks utamanya senilai min 3. Dihasilkan min 3. Di determinan matriks X-nya kita hasilkan min 6, dan di Y kita sama-sama bisa melihat menghasilkan min 9. Di Z kita bisa menghasilkan determinan sebesar senilai min 3. Nah, oke. Selanjutnya kita masukkan rumus utamanya ya. Rumus utamanya di sini adalah untuk menemukan X, kita bagi antara determinan matriks utama dengan matriks X dibagi dengan matriks utamanya. Begitu pula di Y dan di Z. Hasilnya kita memperoleh himpunan penyelesaian X, Y, Z masing-masing min 2, min 3, dan min 1. Sederhana kan adik-adik sekalian? Dari sini ada yang mau adik-adik pertanyakan?
Ada yang mau bertanya mengenai penyelesaian ini? Oke ya, jelas ya. Terima kasih. Sebagai akhir di pembelajaran ini, saya mau adik-adik sekalian kembali ke kelompoknya masing-masing, diskusikan satu proyek. Di akhir sesi ini saya mau adik-adik sekalian kembali ke kelompoknya masing-masing, diskusikan mengenai satu proyek. Proyek penugasannya itu silakan buat satu akun YouTube. Di akun YouTube itu kalian coba bahas ya. Kalian coba bahas soal-soal menggunakan metode penyelesaian yang kita telah bahas sama-sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi contoh misalkan di kelompok 1 kan ada 5 orang. Itu bisa bagi tugas, satu bahas mengenai metode determinan, satu bahas mengenai metode substitusi, yang kedua bahas metode eliminasi, yang ketiganya bahas metode gabungan, dan yang keempatnya bahas mengenai metode determinan matriks. Nah, istilahnya itu bisa bertugas sebagai editor. Nah, kalian coba diskusikan dengan teman-teman kalian di grupnya masing-masing. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan ya. Silakan, jangan sungkan-sungkan bertanya melalui grup WhatsApp ya. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Ya, saya rasa demikian adik-adik sekalian. Sebagai kalimat penutup, saya berharap adik sekalian bisa memaksimalkan pembelajarannya. Belajar itu adalah suatu investasi ya, investasi berharga kita sebagai seorang pelajar untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Ya, mungkin sekedar itu yang bisa saya sempat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan adik-adik sekalian. Sekali lagi saya mohon aktif ya dalam setiap grupnya. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.